Catherine mengambil semua emas, perak, dan permata yang dia harapkan untuk dimakan lengkap. Tapi pria itu bahkan tidak melihat, juga menggunakan senjata untuk mengusir mereka. Ini adalah dunia apokaliptik, emas, perak, dan permata hanyalah tumpukan besi tua. Tapi Catherine mengeluarkan sekantong benih. Dengan itu, Anda mendapatkan lebih banyak makanan. Melihat orang lain, Catherine mengira dia telah berhasil. Namun kemudian lelaki itu mengembalikan benih itu. Tampaknya kedua syarat tersebut masih belum cukup memuaskannya. Jadi, Catherine menggunakan trik terakhirnya. Gunakan putri Anda sebagai syarat. Hati pria itu sedikit bergetar. Dia telah hidup sendirian selama 7 tahun, perasaan ini hanya dia yang mengerti. Setelah beberapa saat, dia menyetujui persyaratan Catherine. Biarkan kalian berdua masuk ke dalam rumah. Tapi dia sangat berhati-hati, dia memeriksa lawannya. Baru setelah memastikan mereka tidak membawa senjata apapun barulah mereka merasa aman. Dia memasak makanan untuk 2 orang. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, lelaki tua itu menepati janjinya dan meninggalkan rumah sendirian. Keesokan harinya, ibu dan putrinya seharusnya pergi. Tapi Catherine membuat syarat lain. Dia ingin tinggal dan membantu pria itu mengelola pertanian. Melakukan pekerjaan gratis untuknya. Hal ini menguntungkan kedua belah pihak. Namun siapa sangka setelah mendengarkan, pria tersebut justru memegang senjata. Dia selamat berkat kehati-hatiannya. Dia tidak mengenal ibu dan anak ini dengan baik, sehingga kemungkinan besar akan membawa risiko. Setelah mendengar itu, Catherine berdiri dan pergi. Milja berbalik lagi setelah keluar pintu sambil memegang pisau. Pria itu tidak tahu apa yang dia rencanakan. Tapi untuk amannya, dia mengangkat senjatanya untuk berjaga-jaga. Siapa sangka Milja akan menggunakan pisau cukur pada pria tersebut. Mungkin karena ketulusannya, dia melihat kelembutannya. Orang yang mengabaikan prinsipnya, biarkan ibu dan anak tinggal. Tapi dia tidak tahu dia membawa serigala ke rumahnya dan bisa kehilangan nyawanya. Setelah itu, meski terlihat sibuk luar dan dalam, tapi Catherine memperhatikan pria itu. Dia menyadari bahwa dia menjadi rendah hati, karena laki-laki itu selalu membawa senjata. Dia memanfaatkan waktu dia berbicara dengan putrinya. Membalikkan rumahnya, dia menemukan bahwa dia sering membawa pistol. Tapi tidak ada satu peluru pun di rumah itu. Dengan kata lain pelurunya hanya 2. Pada malam hari, putrinya mengatakan dia melihat pria itu memasukkan 2 peluru ke mulutnya. Catherine diam-diam senang, dia menyuruh putrinya untuk diam-diam mengeluarkan peluru. Keesokan harinya, Milja menggunakan alasan untuk pergi ke sungai agar pria itu lengah. Catherine mengambil sekop dan berpura-pura membantu pria itu menabur benih. Sebenarnya saya ingin menggunakan sekop untuk memukuli orang itu sampai mati. Saat ini, pria tersebut menemukan jejak kaki orang asing di tanah. Dia menyadari Milja pergi sendirian akan berbahaya, jadi dia berlari menuju sungai. Catherine mengkhawatirkan keselamatan putrinya dan segera menyusul. Milja baru saja selesai mencuci muka ketika dia diculik oleh seorang pria. Sesampainya di sungai, kami hanya melihat salah satu sepatu Milja. Catherine dengan lantang memanggil nama putrinya, tapi tidak ada jawaban. Namun lelaki itu melihat beberapa tanaman patah, dan jejak kaki di tanah sama dengan jejak kaki sebelumnya. Jadi dia terus mengikuti jejaknya. Ketika dia sampai di rerumputan, dia mengira musuh ada di dekatnya. Jadi dia duduk, mengeluarkan peluru di sakunya untuk bersiap bertarung. Dia menemukan bahwa peluru di sakunya telah hilang. Dia ingat dengan jelas meninggalkannya di sana. Pada saat itu, dia mengerti bahwa Catherine telah mempermainkannya. Tapi dia tiba-tiba menutup senjatanya dan berdiri tegak. Saat ini, orang jahat itu berada kurang dari 10 meter di depannya. Pria itu langsung terjatuh. Melihat hal tersebut, lawan meraih Milja dan berjalan ke depan. Sambil mencabut pisaunya, dia bermaksud memberikan pukulan terakhirnya. Saat ini pria itu tiba-tiba membuka matanya, mencabut pisau dari kakinya dan menusukkannya langsung ke leher orang jahat itu. Ternyata ia menggunakan tubuhnya sebagai umpan, menunggu lawan mendekat sebelum melakukan serangan balik. Namun meski ia menyelamatkan Milja, lukanya malah terinfeksi dan ia mengalami demam tinggi. Namun Milja diam-diam mengambil pistolnya dan memberikannya kepada ibunya. Meski menyelamatkan Milja, ia juga terkena peluru. Mereka membawanya kembali ke kabin, Milja menghangatkan pisaunya. Bantu dia mengeluarkan pelurunya. Saat Milja hendak menggunakan jarum dan benang untuk menjahit lukanya, Catherine mengambil besi berwarna merah terang. Gunakan cara yang kejam untuk menghentikan pendarahan. Dan setelah ibu dan anak membantunya mengobati lukanya, dia mengarahkan pistolnya ke arah mereka. Karena dia tahu 2 peluru dicuri oleh mereka. Tindakannya membuat pria itu kedinginan. Dia dengan baik hati menerimanya, tetapi tidak menyangka pihak lain mempunyai rencana jahat. Namun, dia tidak menyakiti mereka. Namun dia mengunci ibu dan anak itu di kamar. Untuk menghentikan kalian berdua melakukan sesuatu yang buruk di belakangku.
Keesokan harinya, setelah makan, keluarkan. Namun pria tersebut mengalami luka infeksi dan demam tinggi. Melihatnya terbaring di tempat tidur, ibu dan anak menunggu kesempatan. Catherine menyuruh putrinya untuk mencuri senjatanya. Dengan begitu mereka tidak perlu lagi melihat wajahnya. Jika dia meninggal, tanah pertanian itu akan menjadi milik mereka. Namun kali ini, Milja mengungkapkan pendapat berbeda. Dia pikir dia dapat membantu mereka memecahkan masalah mereka. Dan dia baru saja menyelamatkan hidupnya. Jadi mereka seharusnya tidak menyelamatkannya. Kata-kata ini meyakinkan Catherine. Keduanya kembali ke kamar dan mengusap tubuhnya. Untuk meningkatkan suhu permukaan tubuhnya. Keesokan harinya, pria itu benar-benar terbangun. Ketika dia menyadari bahwa ibu dan putrinya telah menyelamatkannya. Laki-laki tidak menyesali perbuatannya sebelumnya. Tapi mereka masih punya masalah. Itu adalah sebuah peternakan kecil yang tidak cukup untuk memberi makan 3 orang dewasa. Mereka harus keluar untuk mencari makanan. Beruntung hutannya cukup luas, mereka bertiga kerap mendapatkan hal tak terduga. Malam itu, tiba-tiba ditemukan cahaya dari dalam hutan. Dia menyadari ada penyusup yang menemukan tempat itu. Dia kembali masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Dan suruh ibumu diam. Pria itu menilai mungkin ada 6 penyusup. Tapi mereka hanya punya 3 peluru. Bahkan jika mereka menyerang, mereka tidak dapat melarikan diri. Tapi untungnya, musuh tidak menerobos masuk. Tapi setelah beberapa saat dilecehkan, dia pergi. Keesokan harinya mereka mengetahuinya, sayuran yang mereka tanam dirampok, dan mereka dicabut, tanpa meninggalkan apapun bagi mereka. Hal ini membuat situasi ketiga orang tersebut semakin sulit. Saat ini, Milja mengetahui bahwa menstruasinya sudah terlambat. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin hamil. Ketika mereka kembali ke kabin, Catherine mengatakan makanan mereka sudah habis. Untuk bertahan hidup, mereka harus membunuh pria tersebut. Catherine menyuruh Milja keluar dan memetik jamur beracun. Kemudian masak menjadi sup untuk diminum pria itu. Pada titik ini, pria itu mempercayai mereka. Tidak ada keraguan. Usai berdiskusi, Milja mengikuti nasihat ibunya dan memetik jamur beracun. Kemudian masak menjadi sup untuk diminum pria itu. Memang benar, orang bodoh itu meminum semua supnya. Keesokan paginya, Catherine mengemasi tasnya. Bersiaplah untuk membawa semua makanan dan pergi dari sini. Namun ketika dia pergi ke tempat tidur putrinya untuk menyuruhnya ikut, pria itu dalam mimpi menemukan. Kita harus pergi. Aku tidak pergi. Catherine menyadari ada yang tidak beres. Dalam hitungan detik, dia muntah di tepi danau. Ternyata putrinya telah memasukkan jamur beracun ke dalam mangkuknya. Mungkin karena dia menyukai pria itu. Atau karena mereka tidak ingin anaknya lahir tanpa ayah. Pada akhirnya dia berpihak pada pria itu. Tapi Catherine tidak menyalahkannya. Dia meminta pria itu untuk membawanya ke hutan. Beri dia kematian cepat. Pria itu menuruti permintaannya. Tanpa wanita tua itu menjadi beban, mereka berdua bisa hidup bahagia. Namun kenyataannya seringkali justru sebaliknya. Penyusup tadi malam muncul lagi. Dan mereka semua membawa senjata. Suara dari vas itu membuat kedua orang itu mendengarnya. Pria itu melihat seorang penyusup di depan. Mereka kembali ke kabin untuk mengambil benih. Ketika penyusup tiba, mereka melarikan diri. Saat mereka pergi, penyusup langsung mengejar mereka. Pria itu menyuruh Milja lari, dia akan mengalihkan perhatian musuh. Bahkan jika kamu menjatuhkan 1, masih ada 5 yang tersisa. Mereka bersembunyi bola-bali di hutan. Pria itu menembak jatuh 1 saat dia bergegas maju. Namun sebuah anak panah mengenai perutnya. Dia bukan tandingan 4 lainnya. Dia menjadi makanan bagi penyusup. Milja juga bertemu dengan salah satunya. Dia melewatkan tembakan pertama, orang lain mengayunkan pisaunya dan maju perlahan. Tapi dia diselamatkan oleh perangkap binatang. Dia melarikan diri dari hutan dan mencapai luar. Untungnya, dia menemukan kamp konsentrasi yang selamat. Dia memberikan benih yang dibawanya kepada penjaga. Hanya dengan begitu dia bisa melindungi anak dalam kandungannya.